الدنيا وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقول الفاتحة. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Ali Ridho. Kepada beliau yang berkenan dipersilakan surah Al-Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ali Ridho yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga lantunan ayat suci tadi menambah keberkahan acara kita di malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Jami Asyuhada yang akan diwakili oleh pengurus Masjid Jami Masjid Asyuhada kepada saudara Imam Fikih. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Burhanuddin SPDI, yang terhormat Ustaz Lukman, yang terhormat anggota penceramah kita Ustaz Nurfadil Sarjana Agama, yang terhormat LKM kita warga Rasulullah, Ialah Bapak, yang terhormat Sekretaris RW Bapak Apron, yang terhormat Ustaz Amir, yang terhormat para jemaah dan tamu undangan, hadirin dan hadirat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kakinya menuju untuk memperingati Maulid Nabi di Masjid Syuhada. Salawat serta salam untuk dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada syahadatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan sebuah yang berakhir dari amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, saya atas nama pengurus Gereja Syuhada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para hadirin, tamu undangan dengan penuh ikhlas yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di malam hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan kepada para donatur, para jemaah dan warga sekitar RW 05 yang telah membantu dukungan moral ataupun energi sehingga pada malam hari ini kita dapat terlaksana, insya Allah malam hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para ustaz, para penceramah, Ustaz Nurfadil Sarjana Agama atas kesediaan dan hadirnya serta memberikan tausiah, hikmah dan kebaikan di Maulid Nabi di malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran, jazakumullah khairan katsir kepada saudara imam. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Iskandar. Waktu yang tepat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia, di tempat kita mencari pahala, di tempat kita beribadah. Semoga telah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam marilah kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin amin ya rabbal. Berdiri saya di sini sebelumnya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu apabila ada kekurangan baik itu konsumsi, baik itu tempat. Kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa yang terhormat kepada tuan-tuan guru yang telah hadir di tempat kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Nur Fadil, dan juga telah hadir di tengah kita guru tetap daripada Masjid Asy-Syuhada yaitu Ustadz Kiai Haji Burhanuddin, dan juga hadir juga dari Masjid Al-Munir yaitu Ustadz Lukman Hakim, dan juga hadir bersama kita Ustadz Aminullah, dan juga hadir di tengah-tengah kita juga daripada Dewan Pengurus Masjid Asy-Syuhada. Sekali lagi kami panitia hanya bisa mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada seluruh warga RW 05, kepada seluruh jamaah Masjid Asy-Syuhada. Tak lupa yang terhormat kepada Bapak RW 05 yang mana beliau sedang berhalangan hadir karena beliau lagi kurang sehat. Semoga beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesehatannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terhormat kepada jajaran pengurus RW 05 baik itu RMK RW 05 dan juga RT 2 sampai RT 8 yang telah mendukung dan mensupport acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tak lupa kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu yang selalu konsisten, selalu istiqomah membantu kegiatan acara setiap acara hari raya atau hari besar Islam di tempat kita di Masjid Asy-Syuhada di Protian. Maka dari itu alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa mengadakan kegiatan Maulid ini berkat adanya kerjasama daripada pemuda dan juga kepada para orang tua, para sesepuh, para guru-guru dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah kami selaku panitia di bulan Maulid ini kita dapat memberikan suatu manfaat kepada khususnya anak-anak pengajian, yang mana yang kita lihat bersama ini Bapak Ibu beliau telah mereka ini selama 1 bulan sebelum Maulid terlaksana beliau bersama dibantu dengan tim hadir dari Gawal Wadukhon latihan bersama untuk bisa menampilkan bahwasannya di kampung kita ini banyak pemuda-pemuda yang bermanfaat. Kita doakan semoga mereka semua menjadi penerus-penerus di wilayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili panitia mohon maaf apabila ada kekurangan baik itu konsumsi, tempat atau perkataan salah dan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi terima kasih banyak dan juga kepada para donatur yang telah ikut menyumbang acara kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah yang membalas kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur kasihan terima kasih kepada Ustaz Abdul Iskandar yang memberikan sambutan untuk mewakili dari kepanikan dari penjelasan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya yakni acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Nurfadil SKD. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati senior saya Al-Ustaz Burhanuddin SPD. Yang saya hormati senior saya yang kedua Bapak Lukman Hakim. Yang ketiga, jadi saya banyak seniornya Bu, saya junior. Senior yang ketiga Bapak Akrom. Akrom udah kenal lama, cuma saya baru ketemu nih tahun ini nih. Udah berapa tahun Pak Akrom? 15. Ya. Alhamdulillah, jadi saya datang ke sini enggak asing. Baik bapak-bapaknya, baik ibu-ibunya udah enggak asing. Jadi saya udah enggak tegang berdirinya nih. Udah enggak kegeder di kaki saya nih. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Asy-Syuhada yang mulia ini, hadirnya bapak, hadirnya ibu, langkah kaki bapak dan langkah kaki ibu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan, kita sanjungkan kepada Maharaja Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi di antara nabi-nabi yang lain, satu-satunya Rasul di antara Rasul-Rasul yang lain yang bisa, yang mampu memberikan pertolongan syafaatul ujamahnya kepada kita selaku umatnya. Maka kita selaku umatnya nanti di yaumul kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, hanya orang-orang yang beruntunglah, hanya orang-orang yang berbahagialah yang mendapatkan syafaatul ujamahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan kita
keinginan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, duduknya Ibu mendapatkan raudhah min riyadil jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah dan akan didampingi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya pengen koreksi sedikit aja. Jadi mohon maaf ya adik-adik ya, kalau ada saya pengen koreksi dari baca berjanji. Makanya tadi saya diam, kuping saya simak, mata saya liatin. Apa yang saya koreksi? Satu, yang pertama ketika kita membaca marhaban ya marhaban ya nurul ya nurul, jangan ya nurul, nurul saya. Kalau ya nurul, maaf, kalau kita belajar ilmu nahwu shorof, nurul itu adalah isim, iya-nya harfu nada. Nida itu panggilan. Setiap orang yang memanggil, isimnya, orangnya harus berfathah, domirnya harus fathah. Contoh, ya Muhammadan, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Jadi mohon maaf kalau ada yang hadir di sini dia paham ilmu nahwu shorof, pasti akan disalahin, pasti akan dikoreksi. Dan ini saya sering dengar dimanapun berada, kalau baca maulid berjanji atau sintud duror atau maulid diba, ketika mahalul qiyam ingat ya nurul aini, jangan ya nurul aini. Jadi ya-nya itu ya nida, panggilan. Setiap ada ya panggilan ya nida, isimnya, orangnya harus pakai fathah ujung kalimatnya. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan membahas kisah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maulid di dalam ilmu nahwu shorof itu artinya waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita hari ini malam ini memperingati Maulid. Tapi kalau ditulisan memperingati Maulud Nabi, Mauludun Nabi, bukan maulid. Maulud kalau pakai ilmu nahwu shorof itu isim maf'ul, orangnya, Nabi Muhammadnya sudah lahir ke dunia ini, bukan waktunya. Pertanyaannya, lalu bagaimana hukum kita memperingati Maulid Nabi setiap tahunnya? Saya sudah bahas 2 minggu yang lalu di masjid ini juga. Orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, itu rijannas minaz zulumati ilan nur. Yang kedua, untuk memuliakan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ada orang membicara masalah tentang bid'ah, memperingati maulid bid'ah itu setiap tahunnya sudah bosan telinga kita mendengarnya. Udah jenuh mendengar kata-kata bid'ah bagi orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu pada usia 5 bulan setelah lahir ke dunia itu Rasulullah bisa bicara, bisa ngobrol, bisa ngomong, enggak cadel, lancar selancar jalan tol. 5 bulan. Setelah 5 bulan Rasulullah bisa ngomong, bisa bicara dengan lancar. Umur 9 bulan Rasulullah bisa berjalan. Setelah Rasulullah sudah menjelang umur 2 tahun, Rasulullah sudah bisa menggembala bersama pamannya Abu Thalib. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Siti Aminah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kehausan, nangis-nangisnya. Kalau ada anak bayi nangisnya enggak berhenti-henti, itu bapak emaknya khawatir, takut ini anak kesambet apa bukan, ini anak kembung apa enggak perutnya. Tapi beda dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis-nangisnya dalam keadaan kehausan karena Siti Aminah ASINYA air susu ibunya tidak mengeluarkan air susu ibu. Apa yang dikeluarkan? Darah yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disusui oleh Siti Aminah, Rasulullah tidak pernah berhenti-hentinya, terus dan terus menangis. Bimbang Siti Aminah, galau Siti Aminah. Apa yang harus dilakukan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disitulah salah satu isyarah ontaknya Halimatus Sa'diyah yang menunjukkan ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Halimatus Sa'diyah beliau belum pernah kenal sebelumnya dengan Siti Aminah. Karena bekas isyarah ontaknya Sayyidah Aminah, bertemulah Halimatus Sa'diyah dengan Siti Aminah. Dimasuklah ke dalam rumahnya Siti Aminah Sayyidah. Bertanyalah, siapakah engkau? Untuk apa engkau datang ke rumahku? Apa jawaban Halimatus Sa'diyah? Wahai Siti Aminah, ontakku menunjukkan ke rumahmu karena aku tahu dan aku mendengar ada salah satu bayi di rumahmu nangis terus menerus, tidak pernah berhenti-hentinya. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah ketika masuk ke rumah Siti Aminah itu membawa anaknya, anak putri Halimatus Sa'diyah yang digendong oleh Halimatus Sa'diyah menuju rumah Siti Aminah. Siapakah anak dari Halimatus Sa'diyah? Anak dari Halimatus Sa'diyah yang bernama adalah Darwamah. Darwamah ketika ditidurkan oleh Halimatus Sa'diyah, digendonglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Halimatus Sa'diyah. Disusuilah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Siti Aminah bertanya lagi, wahai Halimatus Sa'diyah,
Kenapa engkau menyusui anakku di sebelah kanan tapi enggak di sebelah kiri? Apa jawaban Halimah Sa'diyah? Wahai Siti Aminah, yang di kanan belum pernah disusui oleh anakku sendiri yang bernama Darwamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu persusuan dengan Halimah Sa'diyah, yang kanan oleh Rasulullah, yang kiri anaknya Halimah Sa'diyah yang bernama Darwamah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkatlah Halimah Sa'diyah dari rumah Siti Aminah. Pada saat itu, pada zaman itu, Halimah Sa'diyah sendiri belum masuk agama Islam. Pada saat itu, Halimah Sa'diyah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia belum masuk Islam. Seluruh bayi-bayi pada zaman itu bergerombolan datang ke rumah Halimah Sa'diyah. Dan pada saat itu pula bayi-bayi yang banyak nangis tidak henti-hentinya karena ingin disusui oleh Halimah Sa'diyah, karena air ASI-nya tidak pernah habis-habisnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan umat Muslim pada usia 40 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah. Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, tapi kita nggak tahu sejarah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau kepo, nggak mau tahu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sangat-sangat sudah hafal di luar otak. Bahkan kita sudah tahu betul putra-putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Qasim, yang ketiga adalah Ibrahim, yang keempat adalah Ruqayyah, yang kelima adalah Zainab, yang keenam adalah Ummu Kulsum, yang ketujuh adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih adek, ini harus kita pelajari, kita sama-sama belajar, ya. Yang kita kenal, yang kita hafal dari sekian anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta cucu adalah Siti Fatimah Az-Zahra, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, punya anak Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu bagaimana kabarnya anak dari Ibrahim, anak dari Qasim, anak dari Abdullah, anak dari Ummi Kulsum, anak dari Ruqayyah, anak dari Zainab? Karena kita tidak mau kepo keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah, mari kita sama-sama. Ruqayyah punya anak dua. Punya anak dua, meninggal dipanggil oleh Allah pada usia 2 tahun. Yang kedua, Zainab. Zainab punya anak 1. Allah cabut nyawanya
pada usia 2 bulan setelah lahir. Yang ketiga, Ummi Kulsum. Ummi Kulsum punya anak 1, meninggal pada umur 2 bulan setelah lahir. Siti Fatimah Az-Zahra yang kita hafal betul, yang kita tahu betul, anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan ketika kecil selalu diciumi mulutnya, bibirnya oleh Rasulullah. Sayyidina Husain cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mencium bibir Sayyidina Hasan, sementara aku cucumu juga, tapi belum pernah sekalipun dicium bibirnya oleh engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan kelak di akhir hayatnya, ketika wafatnya nanti, akan diracuni oleh orang-orang yang tidak disukai oleh Sayyidina Hasan. Maka firasatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah dan nyatalah Sayyidina Hasan diracuni di akhir hayatnya. Sayyidina Husain selalu diciumi lehernya oleh Rasulullah, karena punya firasat Rasulullah di akhir hayatnya Sayyidina Husain akan dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang tidak suka dengan Sayyidina Husain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setiap tahunnya kita memperingati, tapi kita enggak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Salah satunya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa hidupnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang akan mendapatkan pahala bagi orang yang hidupnya tidak pernah berhenti-henti untuk bersalawat kepada Rasulullah, yaitu akan mendapatkan 10 derajat yang Allah akan tingkatkan derajatnya bagi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang hidupnya bersalawat, mulutnya bersalawat, otaknya bersalawat, hatinya bersalawat, baik dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan ramai, tidak pernah berhenti-henti untuk bersalawat kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Kelak di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatul ujmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah, mulutnya bersalawat kepada Rasulullah, 1 kali kita bersalawat akan mendapatkan 10 pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu jikalau kita mengaku umat Rasulullah, mau masuk surganya Allah dengan Rasulullah, tapi tidak pernah menjalani hidup sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada Rasulullah, ingin mendapatkan surganya Allah bersama Rasulullah, tapi kita benci dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surganya Allah akan kita dapatkan jikalau kita tidak suka dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu
kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan, menjalani, merealisasikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, siapapun orangnya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang kaya, selama dia mengaku umat Rasulullah, selama dia mengaku hamba Allah, wajib kita melaksanakan peringatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menciptakan jasad ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yang pertama kalilah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang pertama kali bersolawat kepada Rasulullah. Setelah Allah berseru memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk bersolawat. Setelah malaikat bersalawat kepada Rasulullah, kemudian kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu rezeki kita yang akan sampai tanpa perantara. Karena duduknya kita di majelis taklim, hadirnya di majelis taklim, zikir kita kepada Allah itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya banyakin istighfar, saya banyakin sedekah, saya banyakin sholat sunnah dan wajib, tapi itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholawat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini muka-mukanya pada tegang nih. Bapak tegang, ibu-ibu yang di belakang tegang. Jadi untuk meminimalisir keadaan di masjid ini daripada tegang-tegang, mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah pakai hadap. Udah langsung dikit ya kenalan tuh.
saya buka nih. Ya, saya tausiah di Kelurahan Gelodok, walaupun lurahnya non muslim, dia demen baca beginian. Kali-kali aja dapat hidayah ya. Amin. Tapi ada salah satu jamaah yang nggak demen baca beginian. Wah, Udah nggak demen, bacanya salah, kenceng, hidup lagi orangnya. siapa tuh? Ya, maka saya kalau ketemu orang begini, udah dibilangin salah, ya, udah diingetin salah, ngeyel, dablek, ya, ngeyel. Saya bukan semata-mata paling pintar, paling hebat, enggak. Saya mengingatkan karena saya tahu ya harus dijelaskan, jangan sampai orang tersebut bacanya masih ya nurul, nanti dimanapun berada dia baca berjanji begitu mulu karena nggak ada yang koreksi, nggak ada yang mau betulin. Sementara orang yang tahu tapi nggak dibetulin itu lebih parah. Orang tahu nggak dikasih tahu, didiemin, diabaikan, itu lebih parah. Jadi hati-hati. Yang kedua, baca sholawat. Misalkan tadi, ya ini saya bahas lagi nih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kedua, tadi yang saya koreksi tadi, mohon maaf, ini saya sering dengar, bukan di sini doang. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau baca berjanji, mohon maaf, walaupun baca sholawat, ilmu tajwidnya kudu dipakai. Ilmu tajwidnya harus digunakin. Jangan ya Nabi salam salam alaika, ya Rasul salam salam. Sini dipanjangin, lamnya dipendekin. Jadi mohon maaf nih, ya Bu ya, Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini sering dimanapun berada, makanya saya kalau demen nih ada bacaan berjanji nih, langsung saya buru-buru koreksiin itu orang. Ya, dikhawatirkan. Yang saya takuti kalau adik-adik ini dia taunya baca. Bagus. Ada semangat 45-nya untuk baca berjanji, tapi mohon maaf, tajwidnya kudu dipakai. Tajwidnya harus digunain. Jangan sampai kita baca sholawat bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Hati-hati. Setiap tahun kita baca berjanji, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak bisa mengevaluasi diri untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu duduknya ibu, bapaknya ibu, selonjoran kaki ibu tuh yang saya lihat, ya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujmah dari Rasulullah SAW. Daripada kita duduk di rumah, ya, selonjoran nggak dapat pahala, duduk nggak dapat pahala, lebih baik kita hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya Rasulullah, saking agungnya Rasulullah. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ketika malaikat Jibril alaihi salam ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipanggil oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. 3 kali Rasulullah panggil kita. Padahal kita belum pernah lihat wajah Rasulullah.
Padahal kita enggak satu zaman dengan Rasulullah. Padahal kita enggak bertetanggaan dengan Rasulullah, tapi Rasulullah selalu memanggil kita ummati, ummati, ummati. Siti Fatimah putri yang dicintai oleh Rasulullah, ketika akhir hayat Rasulullah enggak dipanggil oleh Rasulullah. Hasan Hussein, cucu yang dicintai oleh Rasulullah, enggak disebut oleh Rasulullah ketika akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dipanggil kita ummati, 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 kaifa hali. Bagaimana keadaan umatku nanti di akhir zaman? Aku sendiri yang dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah enggak kuat, enggak mampu, enggak sanggup. Sakitnya sakaratul maut. Bagaimana kita? Bagaimana kabar kita yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Dari mulai bisa bicara sampai bisa gibahin orang, ya, malu. Kalau kita mau masuk surganya Allah bersama Rasulullah, tapi enggak mau dekat dengan hidup sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, ustadz kah dia, habaib kah dia, ulama kah dia, ustazah kah dia, kalau dia berani membid'ah-bid'ahkan, benci dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'udzubillah summa na'udzubillah, orang tersebut tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari, apa kata hadis tersebut? Nanti di yaumul kiamah ketika kita dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar, ada dua hamba Allah. Dua hamba Allah berteriak-teriak minta tolong ingin mendapatkan syafaatul ujmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini tidak ditoleh, tidak dilihat, dicuekin, diabaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut adalah orang-orang yang hidupnya tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Adam alaihi salam, mereka minta syafaat dari Nabi Adam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Adam, tolong kami, beri kami petunjuk, beri kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Lari, cari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang bisa memberikan syafaatul ujmahnya kepada umat-umatnya. Umat Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka pun sama ingin mendapatkan syafaat, mau mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku enggak bisa kasih syafaat. Lari kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang bisa memberikan syafaat. Nabi Isa alaihi salam, mereka pun sama ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat. Lari, cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang bisa memberikan pertolongan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita selaku umat akhir zaman, umat yang tidak pernah melihat Rasulullah sebelumnya, harapan kita, doa kita, cita-cita kita, angan-angan kita, kemauan kita yang besar, laksanakanlah, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di situ ada membahas akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad
manusia yang terpuji, manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang mempunyai akhlakul karimahnya yang baik dan bagus. Maka oleh karena itu, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diharamkan ketika baca Maulid berjanji ketika mahalul qiyam. Ada salah satu jamaah masih ngerokok, salah satu jamaah masih ngobrol, salah satu jamaah masih gibah, salah satu jamaah masih enggak jelas keadaannya. Maka ketika mahalul qiyam fokus seakan-akan Rasulullah hadir di tempat ini. Tapi kalau orang tersebut ada yang ngobrol, ada yang ngerokok, ada yang bercanda, bagaimana syafaatnya Rasulullah SAW akan kita dapatkan kalau kita sendiri tidak punya adab, enggak punya akhlak kepada Rasulullah SAW. Salah satunya ketika kita memanggil Nabi Muhammad SAW itu, kita selaku pendengar harus bersolawat kepada Rasulullah. Mulutnya jangan meneng baik, mulutnya jangan cicing baik. Kalau ada orang yang menyebut Muhammad, kita perlu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau kita memanggil sahabat-sahabat Rasulullah SAW pakai kata Sayyid, contohnya Sayyid Abu Bakar Siddiq. Jangan manggil si Abu Bakar Siddiq, si Utsman bin Affan, si Ali bin Abi Thalib. Hei, kita siapa? Kita bukan temannya, kita bukan tetangganya. Ini kadang ada ustadz, ustazah manggilnya si Muhammad. Si Muhammad tidurnya begini. Si Ali bin Abi Thalib mantunya. Rasulullah begitu, pakai kalimat si. Berarti orang tersebut dia tahu hukumnya tapi enggak punya akhlak, enggak ada adab, enggak ada sopan santun. Ngaku umat Rasulullah tapi manggil Nabi Muhammad, selalu memanggil Sayyid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Muhammad anaknya si Aminah. Si Muhammad anaknya si Abdullah. Ini saya sering dengar. Saya tegur, enggak peduli orang itu lebih tua dari saya, orang tua itu lebih hebat dari saya, selama itu dia menghina Rasulullah, mengecekkan Rasulullah, mengecilkan Rasulullah, enggak peduli, enggak pandang bulu, saya tegur orang tersebut. Karena orang tersebut enggak ada sopan-sopannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita memanggil Ibu Siti Aminah, kita tambahin Sayyidah Siti Aminah. Kalau kita memanggil putrinya Rasulullah, kita tambahin lagi Sayyidah Siti Fatimah Zahra. Kalau kita memanggil Abdullah, panggil kata tambahan Sayyid Abdullah. Karena panggilan kita menyebut nama tersebut, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai akhlak kita, adab kita, sopan santun kita, attitude kita tidak mencerminkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Maka pada saat itu, pada zaman jahiliyah, sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah roti yang dia makan, dia sembah, dia jadikan Tuhan. Matahari
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada zaman jahiliyah belum beriman kepada Allah, dijadikan Tuhan oleh mereka. Bintang-bintang yang ada di langit itu pun sama dijadikan Tuhan dan disembah oleh orang-orang tersebut. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mensempurnakan akhlakul karimah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhlak kita ketika berdoa, bermunajat kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun berjamaah rame-rame, dahulukan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu maqbul doa anak, enggak diterima doa kita kalau kita tidak diawali dengan sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak kita kepada Nabi, saking mulianya Rasulullah, doa aja kudu diawali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, 7 keturunan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan wabil khusus untuk pribadi saya sendiri dan umumnya hadirin sekalian, kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur terima kasih kepada Al-Kharam Ustaz Nurfadil Istagir yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan ilmu dan nasihatnya bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya ulangi penutup doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Burhanuddin Isqadiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian, kita berdoa bermunajat pada Allah karena doa muhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang yang beriman. Kita munajat kepada Allah, apa yang kita inginkan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, hajat pengurus masjid kita, semuanya dimudahkan oleh Allah. Kita sinil maqasidi wa maqasidana wa maqasidahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan
wala tadalana fi maqamina jamban ila ghufrata wala hamlan ila farajta wala dainan ila qadaita wala maridan ila syafaita wala hajatan min hawaijuna ila qadaita wa syarta ya arhamar rahimin ya waslih lana dinana allati wa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata syahadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi ij'alna muqimas sholati wa minjati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berakhir doa tadi, maka berakhirlah pula waktu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaah. Mohon maaf apabila ada